GoNavy Highlight edisi Rabu 9 Maret 2022 hadir dengan informasi terkini dan berikut informasi selengkapnya yang kami rangkum dalam GoNavy Highlight. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memberikan apresiasi kepada penyelenggara pameran lukisan Bangkitlah Indonesiaku yang mengangkat tema Alutsista TNI Angkatan Laut Tokoh Nasional, Kaligrafi, Kemanusiaan, dan Lingkungan Hidup karya pelukis kawakan Firdaus Alamhudi yang digelar di Gedung Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebanyak 80 lukisan dengan media bulu dan cat minyak dalam pameran tunggal yang ke-135 kali dilaksanakan oleh sang pelukis, di mana 13 lukisan diantaranya bertemakan TNI Angkatan Laut. Kepala Staf Angkatan Laut adalah salah satu tokoh yang sangat memiliki perhatian khusus terhadap budaya dan kreasi seni ini. Berharap pameran ini dapat membangun jiwa serta semangat bahari bagi generasi masa depan bangsa untuk lebih memahami takdir dan mengenal jati dirinya sebagai bangsa yang hidup di sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Pelaku sejarah Pelda KKU Purnawirawan Sugimin berpulang. Salah satu pengangkat 7 jenazah pahlawan revolusi dari sumur lubang buaya tutup usia pada hari Minggu 7 Maret 2022 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya. Almarhum Pelda KKU Purnawirawan Sugimin merupakan prajurit pejuang terbaik dan pelaku sejarah yang turut berjasa dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan bangsa Indonesia. KRI Sultan Iskandar Muda 367 dengan Komandan Letkol Laut Pelaut Abdul Haris sekaligus Komandan Satgas Maritime Task Force TNI Kontingen Garuda 28M Unifil melaksanakan upacara handover takeover Force Commander bersama unsur MTF Unifil negara lain di perairan Lebanon. Upacara handover takeover Force Commander ini dilaksanakan dari Major General Stefano Del Col kepada Major General Aroldo Lazaro di Nakura, Lebanon. Tak hanya KRI Sultan Iskandar Muda 367, seluruh unsur MTF Unifil yaitu kapal perang negara Jerman, Yunani, dan Turki turut serta dalam kegiatan tersebut passing penghormatan sailing pass. KRI Sultan Iskandar Muda 367 pada proses handover takeover juga dilaksanakan foto exercise menggunakan helikopter AS-565 MBE Panther yang dibawanya. Tim SAR Gabungan TNI Angkatan Laut dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai melaksanakan evakuasi penumpang kapal motor penumpang KMP Ferry Ngavi yang kandas di garis pantai Desa Juangga. Tim SAR Gabungan TNI Angkatan Laut yang dipimpin Komandan Lanal Morotai, Letnan Kolonel Laut Pelaut Amin Wibowo, berhasil melaksanakan evakuasi penumpang sejumlah 215 orang dan 23 orang ABK KMP Ngavi yang kandas. KMP Ngavi dengan nakoda An Asmin Mansur dan ABK 23 orang berangkat dari dermaga feri Desa Gorua, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada hari Selasa, 8 Maret 2022 sekitar pukul 08.40 waktu Indonesia Timur dengan tujuan dermaga feri Desa Juanga, Kabupaten Pulau Morotai. Namun sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, sistem kemudi KMP Ngavi mengalami kerusakan saat melakukan manuver untuk persiapan sandar di pelabuhan feri Desa Juanga, Kecamatan Morsel, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya untuk mengendalikan kapal digunakan sistem kemudi manual atau kemudi darurat. Namun pengendalian kapal penumpang yang bermuatan 215 orang dan 42 kendaraan tersebut mengalami kegagalan pada sistemnya sehingga terbawa arus dan kandas. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan berhasil menggagalkan pengiriman puluhan karung kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar di perairan Sungai Nyamuk menuju Pelabuhan Perikanan Tarakan, Kalimantan Utara. Menurut Komandan Lantamal 13 Laksamana Pertama TNI Fauzi, kasus ini terungkap saat Patkamla Mamburungan yang sedang patroli di perairan Tarakan melaksanakan pemeriksaan terhadap speedboat Bunyu Express 02 yang hasilnya ditemukan 22 karung kosmetik ilegal yang berasal dari Malaysia dan Filipina. Untuk proses selanjutnya, barang bukti diserahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kota Tarakan.
Pengurus dan pengawas primer Koperasi Angkatan Laut atau Primkopal Lanal Timika menggelar rapat anggota tahunan dan pertanggungjawaban tahun buku 2021 yang dilaksanakan di Aula Lanal Timika. Rapat tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi kepada konsumen Primkopal Lanal Timika. Hadir dalam rapat tersebut mewakili Komandan Lanal Timika, Perwira Pelaksana Mayor Laut Pelaut Bambang Hermanto yang mengatakan dalam sambutannya agar seluruh pengurus, pengawas, dan anggota untuk terus menumbuhkan jiwa berkoperasi. Selaras dengan tema pemberdayaan koperasi Angkatan Laut, kita wujudkan profesionalisme dan kinerja yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan anggota. Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Seksi Pengawas Dinas Koperasi Kabupaten Mimika, Ibu Srikanti Muiz. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 2 Padang menggelar peringatan kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Gedung Nanggala Mako Lantamal 2 Padang. Dalam sambutannya, Komandan Lantamal 2 Laksamana Pertama TNI Endra Sulistiono menekankan pentingnya nilai-nilai Isra Mi'raj untuk kehidupan prajurit TNI Angkatan Laut, khususnya personil Lantamal 2. Acara dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustadz Mahyudin, SPDI MPD, dengan tema Hikmah Isra Mi'raj dalam kehidupan prajurit TNI. Penceramah menyampaikan pentingnya mengetahui ilmu tentang sholat yang harus dikerjakan sesuai aturan dengan tertib, dan hal tersebut selaras dengan kedisiplinan yang harus dijaga dalam tugas keseharian prajurit TNI Angkatan Laut. Acara Isra Mi'raj Lantamal 2 Padang dihadiri oleh seluruh jajaran prajurit Lantamal 2 dan juga pengurus Jalas Senasri Cabang 2 Daerah Jalas Senasri Armada 1.